Sahabat Teras Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memperingati Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, daerah Afrika Utara, dari keluarga Kristen yang saleh hidupnya. Di usianya yang ke-20, Santa Monica dinikahi oleh seorang pemuda kafir yang tidak percaya dengan Tuhan, yaitu Patricius. Dalam kehidupan rumah tangganya, Santa Monica berada dalam ketertekanan batin yang begitu luar biasa, karena dia selalu ditertawakan, dicemooh oleh suaminya sendiri, karena dia mendidik anaknya, yaitu Agustinus, untuk hidup saleh, untuk hidup dalam keluhuran hati dan budi. Rupanya, Santo Agustinus lebih memilih hidup seperti ayahnya. Bahkan, dia meninggalkan imannya dan hidup dalam jalan yang sesat. Dia mengikuti ajaran yang sesat sehingga ketika usianya 18 tahun, dia menempuh studi di Kartago. Saat itulah hidupnya semakin tidak karuan. Dia hidup di luar pernikahan dengan seorang wanita hingga memiliki seorang anak, yaitu Deodatus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Santa Monica tetap bertekun di dalam doa. Dia merasa bahwa doanya tidak akan sia-sia. Mungkin kalau kita yang melihatnya, serasa kita pun lelah melihat begitu tekunnya doa Santa Monica, tetapi sekian puluh tahun tidak juga dijawab oleh Tuhan. Justru ketika saat-saat kritis Patricius mengalami sakit, dia mengalami pertobatan. Itulah sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa dirasakan oleh Santa Monica, bahwa ketekunan doanya tidaklah sia-sia. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjuangan Santa Monica tidak hanya sampai di situ. Ketika Santo Agustinus memilih untuk menghindari ibunya yang terus memberikan nasihat-nasihat, yang terus berdoa memohon Tuhan untuk pertobatannya, Agustinus memilih meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Namun seorang ibu tidak akan pernah tenang ketika jauh dari anaknya. Seorang ibu tetap mengirimkan doa-doa, bahkan air mata, untuk mendoakan pertobatan anaknya. Santo Agustinus yang hidup dalam kesesatan, saat itu menjadi perjuangan Santa Monica. Sekalipun dia dibimbing oleh seorang uskup, tetapi nasihatnya tetap tidak memberikan ketenangan. Sampai akhirnya Santa Monica memilih untuk menyusul Santo Agustinus. Saat itulah Santo Agustinus diajak untuk dibimbing oleh seorang uskup, yaitu Ambrosius. Dalam bimbingan uskup Ambrosius inilah Santo Agustinus mengalami pertobatan hingga dia menyadari segala kesalahan dan dosanya. Santo Agustinus berniat untuk mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan dan untuk sesama. Satu permintaan Santa Monica kepada anaknya, yaitu Agustinus, dia hanya ingin dikenang di dalam altar Tuhan. Maka sejak itu Santa Monica mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi ketekunan doanya telah dijawab oleh Tuhan melalui pertobatan suami dan juga anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah Santa Monica memberikan dua pembelajaran yang hendaknya kita renungkan hari ini. Yang pertama, bahwa ketekunan doa tidak akan pernah sia-sia. Orang yang tekun di dalam doa, pasti ada saatnya Tuhan akan menjawab doa tersebut. Tetapi
Segalanya kita serahkan kepada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Dan pertobatan tidak akan pernah ada kata terlambat. Sekalipun pada saat-saat ajal menjemput, pertobatan adalah hal yang terus kita upayakan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pertobatan salah satu jalan yang bisa kita upayakan seperti yang kita dengarkan dalam Injil Matius hari ini. Bagaimana Tuhan telah memberikan talenta kepada kita masing-masing. Talenta yang hendaknya tidak hanya kita simpan atau bahkan kita sembunyikan, tetapi yang hendaknya kita kembangkan. Kebaikan-kebaikan anugerah yang Tuhan sudah berikan, kita kembangkan untuk menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk sesama dan untuk dunia. Terlebih untuk gereja kita. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan talenta apapun yang kita miliki, marilah kita berusaha untuk memberikan diri kita di dalam setiap tugas pelayanan kita, dimanapun kita diutus. Semoga kebaikan senantiasa mewarnai hidup kita dan terus berkembang untuk mewarnai dunia. Berkat Tuhan memampukan kita.